Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai implementasi teori pemrosesan informasi pada pembelajaran biologi SMA atau MA kelas 10 semester Gasal dengan KD 3.4, mampu menyebutkan ciri-ciri, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. KD 4.4, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Apa yang saya sampaikan merupakan proses attention dan perception, karena siswa mungkin akan asing dengan istilah apa itu implementasi teori pemrosesan informasi pada pembelajaran biologi. Oleh karena itu, siswa akan terus memperhatikan video. Video pembelajaran ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pembelajaran biologi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Sumarno, SPD MPD. Video ini disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan 1. Sulis Setianingrum, NPM 193200042. 2. Aditya Oktaviana Saputri, NPM 193200057. 3. Haritsa Putri Darojatul A, NPM 193200059. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Informasi, Universitas PGRI Semarang. Berikut adalah peta konsep untuk pembelajaran hari ini. Dengan menampilkan peta konsep merupakan proses encoding informasi belajar bermakna melalui metode organisasi, memberikan gambaran kepada siswa mengenai subtema apa saja yang akan dipelajari hari ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar virus, yaitu agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Apa yang saya sampaikan merupakan pemberian stimulus kepada siswa, supaya siswa merespon menjawab pertanyaan singkat tadi, meskipun hanya menjawab dalam hati, dan membantu siswa juga untuk menerima informasi setelah saya jelaskan mengenai gambar tersebut. Sejarah penemuan virus. Pada 1883, Adolf Meyer, ilmuwan Jerman, meneliti sebuah tanaman tembakau yang terhambat pertumbuhannya dan terdapat bercak-bercak di daun. Kemudian mengambil getahnya lalu disemprotkan ke tanaman yang sehat, dan tanaman yang sehat ikut tertular dan menjadi sakit. Namun Meyer tidak berhasil menemukan mikroba pada getah tanaman tersebut dan menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Pada 1892, Dmitri Ivanovsky dari Rusia menyaring getah tembakau tadi menggunakan penyaring bakteri dan ternyata masih bisa menyebabkan sakit. Lalu kesimpulannya adalah mikroorganisme tersebut merupakan bakteri yang sangat kecil dan mengeluarkan toksin yang mampu menembus saringan. Pada 1897, Martinus Peijering dari Belanda mengamati dan menyimpulkan bahwa mikroorganisme pada tanaman tembakau tadi dapat bereplikasi. Sifat patogennya sulit hilang, bukan merupakan bakteri, melainkan Contagium vivum fluidum, yaitu sejenis cairan hidup pembawa penyakit. Struktur virus. Pertama, ukuran virus antara 10-300 mm. 2. Struktur tubuh virus berupa kapsid, absen nukleat pada kepala, kerah dan leher pada leher, selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, jarum penusuk
pada ekor. Ciri-ciri virus. Pertama, virus tidak memiliki sel aseluler karena hanya bisa hidup jika menemukan sel inang yang cocok. 2. Sebagai benda mati karena dapat dikristalkan, tidak memiliki protoplasma. 3. Sebagai benda hidup karena memiliki kemampuan metabolisme, reproduksi, punya selubung protein, dan memiliki asam nukleat. 4. Materi genetik virus diselubungi oleh pelindung kapsid. 5. Tidak dapat bereproduksi di luar sel inang, hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang atau jaringan hidup parasit obligat intraseluler. 6. Virus bersifat spesifik. Jika hanya sebagai penyerang manusia, maka tidak bisa menyerang sel hewan. Namun, jika sel hewan terinfeksi virus, bisa menyerang manusia. 7. Ukuran virus sangat kecil, yaitu antara 10 sampai 300 milimikron. 8. Memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. 9. Virus sebagai agen hereditas karena bisa menyebabkan perubahan genetik pada sel yang diinfeksi. Macam-macam bentuk virus. Pertama, virus bentuk T atau virus kompleks disebut bakteriophag, ukuran sekitar 10 sampai 100 milimikron. 2. Virus bentuk bulat berupa HIV, penyakit cacar air atau pox virus, dan virus influenza. 3. Virus bentuk filamen berupa benang atau Ebola. 4. Virus bentuk segi banyak atau adenovirus sekitar 252 kapsomer. Yang kelima, ada virus bentuk tabung atau tobacco mosaic virus. Dan yang keenam ada virus berbentuk seperti peluru atau rhabdovirus. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan ada atau tidaknya selubung pada nukleokapsid. Nah, ini ada dua jenis loh teman-teman. Yang pertama adalah virus berselubung, yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya adalah poxivirus, herpes virus, toga virus, rhabdovirus, dan paramyxovirus. Yang kedua adalah virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Contohnya papavirus, adenovirus, picarnavirus, dan reovirus. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Yang pertama, virus DNA. Yang termasuk dalam virus DNA adalah bakteriophag, virus cacar, human papillomavirus, dan virus hepatitis B. Nah, selanjutnya ada virus RNA. Yang termasuk dalam virus ini adalah virus polio, HIV, influenza, dan virus rabies. Daur reproduksi atau replikasi virus ada dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Apa yang saya sampaikan merupakan proses encoding informasi belajar bermakna dengan metode organisasi, yaitu menyediakan struktur teratur hierarkis. Replikasi virus daur litik. Pada daur litik, DNA virus menghancurkan sel inang setelah berhasil replikasi. Ada 5 fase pada daur litik, yaitu 1. Fase adsorpsi atau penempelan, yaitu ekor virus melekat pada dinding sel bakteri. Kemudian, virus mengeluarkan enzim lisoenzim, sehingga dinding sel bakteri menjadi berlubang. Fase yang kedua yaitu fase penetrasi atau injeksi, yaitu virus memasukkan materi DNA-nya atau RNA-nya ke dinding sel bakteri yang berlubang tadi. Kemudian, fase yang ketiga adalah fase eklifase,
atau sintesis pembentukan atau fase replikasi, yaitu terjadi penghancuran DNA sel inang, sintesis DNA bakteri berhenti, kemudian DNA bakteri digantikan oleh asam nukleat virus, lalu membuat salinan asam nukleat virus dan membentuk berbagai tubuh virus. Fase yang keempat adalah fase perakitan, yaitu membentuk bagian-bagian tubuh virus tadi menjadi virus yang sempurna. Fase yang kelima adalah fase lisis atau litik, yaitu virus menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lisoenzim, lalu mencari sel inang yang baru, dan kemudian virus memulai daur litik kembali. Apa yang saya sampaikan merupakan untuk membantu siswa storing ingatan ke memori jangka panjang. Replikasi virus daur lisogenik. Pada daur lisogenik, DNA virus dan DNA sel inang bergabung dan bekerja sama untuk bereplikasi. Pada saat sel bakteri membelah, sel virus ikut membelah dan bertambah banyak. Berikut adalah fase lisogenik. Yang pertama, fase adsorpsi, yaitu ekor virus melekat pada dinding sel bakteri. Fase yang kedua, fase injeksi, yaitu virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Yang ketiga adalah fase penggabungan, di mana asam nukleat virus akan digabung dengan asam nukleat bakteri, dan gabungan asam nukleat tersebut disebut dengan profage. Pada DNA bakteri akan mengandung DNA virus. Kemudian fase yang keempat adalah fase pembelahan, di mana DNA bakteri dan profage mereplikasi untuk membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profage. 5. Fase sintesis. Profage bisa saja merusak DNA bakteri dan memisahkan diri, lalu menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk sintesis protein, membentuk virus-virus baru dan replikasi DNA. Fase yang keenam adalah fase perakitan, yaitu merakit bagian-bagian tubuh virus tadi menjadi lebih sempurna. Fase yang ketujuh, fase litik. Terjadilah lisis sel bakteri atau pecah atau rusak. Kemudian virus yang terlepas dari sel inang akan mencari inang baru dan akan terjadi proses lisogenik kembali. Seperti itu dan seterusnya. Apa yang saya sampaikan merupakan proses untuk membantu siswa storing ke memori jangka panjang. Apakah kalian tahu kalau virus itu juga punya dampak yang positif? Kebanyakan orang pastinya itu berpikir bahwa virus itu jelek, virus itu dampaknya itu sangat buruk, yaitu benar. Tapi di sisi itu virus juga punya dampak yang positif, misalnya seperti yang pertama itu virus dapat digunakan untuk memproduksi interferon atau senyawa yang bisa mencegah replikasi virus di dalam sel inang. Yang kedua, virus bisa digunakan untuk pembuatan vaksin ya. Contohnya itu vaksin varicella zoster untuk mencegah penyakit cacar. Yang ketiga, profage yang tadi itu dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Yang keempat, virus itu memiliki selubung subunit protein yang mana bisa digunakan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Yang kelima, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Yang keenam, virus dapat digunakan untuk pengobatan secara biologis dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Yang ketujuh,
bisa sebagai biopestisida yang tidak mencemari lingkungan. Yang kedelapan, bisa digunakan untuk membuat hormon insulin dengan mencangkokkan virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh, sehingga nantinya akan dihasilkan banyak insulin. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai dampak positif virus. Nah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai dampak negatif virus. Virus itu dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama yaitu dampak negatif virus pada manusia. 1. Dapat menyebabkan penyakit campak atau rubeola disebabkan oleh morbillivirus. Yang kedua, cacar variola disebabkan oleh virus jenis orthopox virus dan dapat menular jika ada kontak langsung dengan penderita. Supaya lebih paham bisa dilihat juga ya gambarnya. Nah, yang ketiga yaitu yang paling umum adalah penyakit flu yang disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Penularannya bisa melalui udara. Nah, bisa diperhatikan juga ya untuk gambar struktur virus influenzanya supaya lebih paham. Yang keempat, virus juga bisa menyebabkan penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah dan tubuh akan mudah diserang oleh penyakit. Nah, apa yang saya sampaikan mengenai dampak negatif virus pada manusia yang disertai dengan gambar virusnya merupakan proses retrieval atau memanggil kembali ingatan pengetahuan siswa untuk di-storing ke memori jangka panjang. Cara mencegah virus HIV penyebab AIDS. Pertama, melaksanakan gaya hidup sehat dan selalu jaga kebersihan diri dan lingkungan. Kedua, menghindari tempat ramai. Ketiga, hindari penggunaan jarum suntik dan merokok. Keempat, tidak mengonsumsi alkohol, minuman keras, dan narkoba. Kelima, tidak melakukan seks bebas. Keenam, melakukan hubungan seksual yang aman. Ketujuh, perhatikan luka terbuka, karena jika luka terbuka bersentuhan atau kontak dengan pasien HIV, virus bisa menular melalui luka yang terbuka. 8. Menjaga kebersihan organ reproduksi. 9. Melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B, serta melakukan tes secara teratur untuk melindungi diri dari HIV. 10. Periksa ke dokter dan dokter mungkin akan memberikan obat antiretroviral tenofovir dan emtricitabine yang dikonsumsi selama 28 hari. Dampak negatif virus pada hewan. 1. Flu burung disebabkan oleh HPAIV, yaitu Hic Pathogenic Avian Influenza Virus. 2. Rabies disebabkan oleh Rhabdovirus menyerang anjing, kera, dan kucing. 3. Tetelo disebabkan oleh virus Newcastle disease NCT, biasanya menyerang saraf ternak unggas. 4. Foot and Mouth Disease atau VMTV, biasanya menyerang kuku dan mulut hewan ternak seperti hewan sapi, kerbau, dan kuda. Dampak negatif virus pada tumbuhan. 1. Mozaik disebabkan oleh TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Biasanya terdapat ciri bercak-bercak kuning pada daun tembakau. 2. Citrus leprosis virus atau CLV.
Biasanya virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan jeruk dan bercak-bercak pada daun. 3. Tungrok atau pertumbuhan terhambat. Biasanya terdapat pada padi yang terserang virus. Tungrok akan terhambat pertumbuhannya menjadi kerdil, tidak dapat menghasilkan bulir padi, dan warna daunnya berubah. 4. Virus kuning disebabkan oleh serangga Gesmisia tabaki atau kutu kebul. Dampaknya 1. Penurunan produksi cabai cenderung gagal panen. 2. Terjadi klorosis pada anak tulang daun dari daun muda dan menyebar ke seluruh bagian tanaman hingga tanaman tampak menguning. 3. Daun cekung dan mengkerut. Dan 4. Pertumbuhan terhambat atau kerdil. Yang kelima adalah virus belang. Misal pada tumbuhan kacang tanah dengan ciri-ciri 1. Ada bintik-bintik klorotik pada daun muda lalu menjadi belang-belang melingkar. Kedua, pada daun tua berwarna hijau kekuningan dengan belang-belang berwarna hijau tua. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan kerdil. Yang keenam adalah budok. Penyakit ini disebabkan karena virus atau MLO, Mycoplasma-like organism, yang disebar oleh serangga vektor. Nah, dengan ciri-ciri yang pertama, daun mula-mula berubah bentuk menjadi seperti kerupuk dengan ketebalan melebihi daun normal. Kedua, permukaan bawah daun menjadi kasar, tulang daun menebal, dan keriput. Yang ketiga, kelainan ini akan menyebar sampai ke pucuk dan daun-daun lain dalam satu pohon. Pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Nah, untuk mencegah serangan, setiap 2-6 minggu sekali melakukan penyemprotan insektisida. Setelah kita menonton video pembelajaran, ayo kita kerjakan 3 kuis mengenai materi ini supaya kita semakin paham ya. Nah, sesi ini merupakan tahap working memory, di mana siswa merefleksikan pengetahuan jangka panjang ke memori kerja untuk diproses lebih lanjut, termasuk juga proses elaborasi, di mana siswa menjawab pertanyaan HOTS. Nomor 1. Pada proses replikasi daun litik, saat fase eklifase atau sintesis pembentukan memiliki 2 proses, yaitu A. Translasi dan transkripsi, B. Perakitan dan transkripsi, C. Replikasi dan lisis, D. Penetrasi dan replikasi, E. Adsorpsi dan translasi. Pilih salah satu jawaban yang tepat ya. Nomor 2, tolong disimak baik-baik ya. Di bawah ini adalah contoh-contoh penyakit yang dapat disebabkan oleh virus. Dari A sampai I bisa kalian baca sendiri. Maka, pasangan yang tepat dari virus dan organisme yang diserangnya adalah A. Manusia, A, B, C, hewan, IHF, tumbuhan, DGE, B. Manusia, DGF, hewan, ABC, tumbuhan, EHI, C. Manusia, HIE, hewan, DEB, tumbuhan, ACF, D. Manusia, EFC, hewan, ABD, tumbuhan, GIH, E. Manusia, BDH, hewan, EGI, tumbuhan, ACF. Pilih salah satu jawaban yang tepat ya. Nomor 3, sebutkan 3 ciri-ciri virus yang kamu ketahui. Jawab dalam hati ya. Setelah memahami materi ini, khususnya pada virus HIV yang dapat menyebabkan AIDS, nah setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Mari kita berkampanye kepada masyarakat tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Kampanye
penggunaannya bisa kita lakukan secara langsung kepada masyarakat maupun secara online melalui media sosial atau internet, baik berupa tulisan, ucapan, lagu, gambar, poster, video, atau lainnya. Tahap ini merupakan proses encoding tahap elaborasi di mana siswa menerapkan dari karya yang dicapai. Berikut adalah sumber yang kami gunakan dalam proses pembuatan video ini. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang sesuai ya. Stay safe selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.